Sialan, langit ini buta. Tiba tua keluarga Su. Masa mereka harus dapat Menantu yang tak berguna seperti itu, Dia menghamburkan kekayaan keluarga, membiarkan istrinya sendiri mati kelaparan. dan pasangan tua itu mati karena kesedihan yang mendalam. Sungguh sebuah tragedi. Kenapa bikin dia yang mati? Hormatilah yang telah meninggal. Mari kita semua tenang. Di tahun kelaparan ini, kita semua sedang berjuang. ini, ambillah. Mulai sekarang, kamu harus mandiri. Memberi makan anjing lebih baik daripada memberikannya padanya. Aku mulai dengan 5 kakak ipar, masing-masing seorang wanita, cantik jelita. Tapi ini harus terjadi saat kelaparan, tanpa ada yang bisa dimakan atau diminum. Dan aku adalah menantu numpang yang tak berguna dan suka judi. Seeker binatang, di mata semua orang. Sialan, langit, aku baru 18 tahun. Nasibku, apakah bisa lebih buruk lagi? Wah, quel bukan si menant tu n'importe. Mazi berlutu di sini, Hutang judi Rp80 yang kamu hutang. Jatuh tempo hari ini. Andy, tidak ada yang tersisa di rumah. Tolong beri kami beberapa hari lagi. Dewi, kamu tahu apa kata orang? Pakaian berkabung membuat wanita semakin menarik. Dan itu benar sekali. Begini saja. Kalau kamu mau tidur denganku, aku akan memperpanjang hutangmu beberapa hari. Kalau kamu memuaskanku dengan sangat baik, aku bahkan akan memberi 1 pon biji-bijian. Kamu tidak akan rugi, janda kecil. Kamu menjijikkan. Kellier, apa yang kamu katakan? aku bilang, keluar. Kalau kamu menyentuh mereka lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Oh, sekarang jadi berani, ya? Kamu cari masalah. Arif, Dengarkan, hari ini, tepat di depanmu. Di depan semua orang. Aku akan mengambil kelima kakak iparmu, dan memperlakukan mereka sesukaku. Kakak ipar. Dimulai dari kamu. Bajingan. Aduh, kamu berani memukulku. Aku bukan orang yang mudah pada wanita. Kalau kamu tidak bisa melindungi keluargamu sendiri, apa gunanya? Hidup? Dosa besar. Dewi. Kemarahan Inang terdeteksi, sistem penjaga keluarga sedang dimuat. Sialan sistem ini, kenapa loadingnya lambat sekali? Andy, kalau kau berani sendadia, aku bina kau. Si cacat sialan, beraninya kau mengancamku? berhentilah berkelahi. Setelah kita selesai berkabung untuk ayah dan ibu, kau boleh pergi. Keluarga Su tidak bisa menanggung masalahmu lagi. Dewi, jangan biarkan dia pergi. Bahkan jika dia pergi, dia harus mengembalikan apa yang dia hutang. Jangan bicara seperti itu, Sari, dia masih kakak iparmu. Arif, kita keluarga. Rp80 itu akan kubayarkan untukmu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Percayalah. Dewi, itu uang yang sangat banyak. Ya ampun, bagaimana kita bisa membayarnya? Arif memang tak berguna. Saudari-saudari Su sekarang dalam masalah. Ini semua karena kau. Kalau kau tidak menghabiskan segalanya untuk judi, menyia-nyiakan harta keluarga kita, orang tua kita pasti masih hidup. Bagaimana mungkin kita berakhir terhina seperti ini? Sudah putuskan? Siapa yang duluan? Kau saja. Jangan sentuh kakakku, minggir sana. Dewi, jangan pergi. Nah, baru benar. Ini semua salahmu. Aku benci kamu. Maya. Memukulinya sampai mati tidak akan membantu. Dewi bilang, dia sudah menyuruhnya pergi. Melati, aku takut. Mengganggu kesenanganku. Berhentilah berkelahi. Arif. Kamu baik-baik saja? Pergi dari sini. Dewi. Pemuatan sistem selesai. Sistem penjaga keluarga diaktifkan. Sistem, akhirnya kau datang.
Paket hadiah pemula didistribusikan. Luka Inang mulai diperbaiki. Kau cari mati. Arif, kau berani memukulku? Senamerika, sekali lagi. Aku akan habisi kau. Inang, perlindungan keluarga berhasil. Poin kekerabatan plus 1-0. Senjata tersedia untuk penebusan. Jadi selama aku melindungi keluargaku, aku bisa mendapatkan poin kekerabatan. Arif, Laurie. Perjita Kakan Semudaitu. Ah. Sistem, aku ingin tinju tak terkalahkan. Tinju tak terkalahkan berhasil ditebus. Kau memang berani. Aku akan panggil Joko ke sini untuk menghadapimu. Arif, tanganmu. Kenapa tanganmu sembuh total? Jangan khawatir, Dewi. Mulai sekarang, aku akan ada untukmu. Aku tak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Arif hebat sekali. Arif mengusir si penjahat. Si tak berguna itu, ternyata melindungi kita? Inang, poin kekerabatan plus 5-0. Daging sapi dan nasi putih kini dapat ditebus. Persediaan air mata air. Sistem, tibis semuanya. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Ayo makan. Hari ini ada banyak daging sapi dan nasi. Dewi wanginya enak banget. Arif, di masa kelaparan ini, dari mana dapatnya nasi putih dan daging sapi? Sebanyak ini? Dewi, jangan khawatir. Makanan ini didapat dengan cara yang sah. Mulai sekarang, aku akan pastikan semua orang selalu makan pakai lauk daging. Jangan kira aku nggak tahu. Makanan ini pasti dicampur obat bius, buat bikin kami para saudari pingsan, lalu dijual ke pedagang manusia, ya? Apa aku memang terlihat seperti orang jahat? Baiklah, dulu aku memang. Tapi itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Krisis terdeteksi untuk keluarga Inang, mengeluarkan peringatan takdir. Dalam 3 hari, kakak ipar tertua Dewi akan dijual ke pasar gelap dan berakhir tragis. Selanjutnya, kakak ipar ketiga Sari akan ditipu oleh Joko, kehilangan segalanya. Lepaskan aku. Kakak ipar keempat Melati akan dipaksa menikahi si idiot desa dan mati karena depresi. Kakak ipar kelima Maya dan Bunga karena kelaparan dan kedinginan akan berakhir menggelandang. Aku tidak pernah menyangka karena pemilik asli tubuh ini, Harasatari, akan menderita sebegitu parahnya. 3 hari, aku harus cegah semua ini terjadi. Dalam waktu 3 hari. Kenapa sekarang jadi sepi? Apa karena kamu sendiri nggak percaya sama ucapanmu sendiri? Aku lihat kakimu, Lingka melompat-lompat. Sama sekali nggak kelihatan, seperti cacat. Apa kamu mau pura-pura jadi korban lagi, buat menipu uang dari Dewi? Dewi, aku sudah masak. Setelah makan malam, aku akan cari uang. Kamu? Cari uang? Kamu pasti lagi menyusun rencana jahat lagi. Apa kamu berencana menipu salah satu dari kami para saudari? Ayo makan dulu. Untuk dijual demi uang? Supaya kamu bisa berjudi lagi? Tipu maslahat si makam kamu. Sudah sering aku lihat. Apa kamu nggak takut? Dia meracuni makanannya? Maya, biarpun aku mati, aku mau mati dengan perut kenyang. Daging sapinya enak sekali. Arif, apa kamu benar-benar akan, seperti kata Maya, menjual kami semua? Arif, aku tidak hanya tidak akan menjual kalian. Aku akan pastikan kalian semua hidup dengan baik. Meham. Ini makanan paling mengenyangkan yang pernah kumakan. Arif, daging sapinya terlalu enak. Maaf, Maya. Kami tidak sengaja menghabiskannya. Kamu tidak lapar, kan? Kalian semua. Maya pasti tidak lapar. Kalau tidak, kenapa dia tidak makan makanan yang enak seperti ini? Silakan makan. Aku menyisakan ini untukmu. Ayo, makan. Makanlah, Maya.
Inang telah menyediakan makanan untuk keluarga. Poin kekerabatan meningkat pesat. Toko sistem sekarang terbuka. Gandum teknik, bahkan gergaji mesin. Maka di tahun kelaparan ini, aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Arif. Menantu Numpang, Kalyur Sana Sekarang. Joko, anak itu Arif. Seperti orang yang berbeda. Dulu, kamu bisa memukul dan memakinya. Dan dia tidak berani bersuara. Sekarang dia bahkan melawan. Maka hari ini, aku akan melihat, sebenarnya apa yang bisa dia lakukan. Arif, Kalyur dan hadapi ajalmu. Ayo, tangkap dia. Dan ikat dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Arif. Zaman sudah berubah. Apa kamu lupa? Surat hutang yang kamu tanda tangani. Di kasino emas, Kilyarkan. Hitam di atas putih. Tertulis jelas. Jika kamu tidak bisa membayar, Rp80 dalam sebulan. Dia akan diambil untuk melunasi hutang. Arif, kamu benar-benar bajingan. Arif, katakan padaka. Benarkah ini? Dewi, rumit ceritanya. Tapi percaya padaku. Aku tak akan membiarkan mereka menyentuh kalian semua. Joko, Tolong beri kami beberapa hari lagi. Uangnya akan kami kembalikan, aku janji. Tolong Joko, sekali ini saja. Sorry, dengar, bukan berarti aku tak punya hati. Ini gara-gara Arif. Dia sama sekali tak punya rasa hormat. Tak hanya menolak membayar hutangnya, dia bahkan memukuli anak buahku. Lihat sendiri, dia memukulinya sampai botak. Bukankah itu sama saja dengan meludahi wajahku? Yoko, tidak bisakah kau beri aku satu kebaikan ini? Yoko? Kebaikan? Untukmu? Sentuh mereka lagi, dan akan kupotong tangan itu. Oh ya ampun, beraninya dia. Kau berhutang tapi tak mau bayar. Serang dia, anak-anak. Hancurkan rumahnya. Dan tangkap kelima wanita murahan ini, dan seret mereka ke sarang judi untuk dijadikan pelacur. Komati. Sistem, berikan aku gergaji mesin. Perintah diterima, sedang ditukar. Ayo, siapa yang berani bergerak? Kau pikir kau menipu siapa? Apa-apaan itu? Kuat sekali. Joko, apakah kita terus bertarung? Bertarung apanya? Kalau kau pikir bisa, silakan saja. Arif, sebaiknya kau tidur, dengan satu mata terbuka. Munder. Tungguaku. Dewi, apakah semua baik-baik saja? Arif, apa-apa ini? Dewi, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan uang untuk melunasi hutang judi itu. Besok, aku akan pergi ke gunung belakang untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa kujual untuk mendapatkan uang. Arif, aku juga ingin ikut. Aku tahu ada jamur di gunung belakang. Baiklah, jadi kau ingin membantuku besok, begitu? Oke. Arif, kau benar-benar berubah. Cuma alam liar di sini. Bisa ada apa yang bagus di sini? Aku dan Melati pernah nemu jamur di sini sebelumnya. Kok sekarang nggak ada? Nggak apa-apa. Ayo kita cari lagi di sekitar sini. Aktifkan fungsi pindai dan cari untuk Inang. Ini bisa pindai juga. Aktifkan. Pemindaian berhasil. Jamur surai singa berkualitas terdeteksi dan jamur kuping. Jamur surai singa. Ini barangnya mahal banget. Ini beneran. Bunga, ayo. Aku nemu sesuatu yang luar biasa. Dewi, Arif dan adik kecil kami, kenapa belum pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Gunung belakang itu sepi. Binatang buas selalu berkeliaran di sana. Arif dan Bunga, jangan-jangan diterkam serigala? Gunung belakang apa? Emangnya kamu percaya? Dia pergi cari jamur ke gunung belakang? Arif nggak pergi ke gunung belakang. Terus dia pergi kemana? Bukannya jealous? Katanya dia harus bayar utang Rp80. Kalau nggak bisa bayar, dia terpaksa harus jual bunga untuk lunasin utangnya. Apa? Hampir gelap, dan dia masih belum pulang. Pasti dia pergi ke kota. Dewi. Dewi, menurutmu, Arif, beneran bawa adik kecil kami, dan jual dia? Ya.
Arif nggak akan ngelakuin hal kayak gitu. Dia tipe orang kayak apa? Kamu yang paling tahu. Dia penjudi. Demi uang, nggak ada yang nggak dia lakukan. Bangga. Kamu petik jamur kuping di sini. Aku akan ke pohon besar itu dan petik jamurnya. Arif, Bunga, Arif. Dewey, Maya, Sari, aku di sini. Bunga ada di sana. Aku di sini. Aku di sini. Bunga, ke sini, cepat. Bangga. Bangga. Dengan hasil tangkapan ini, kita bisa melunasi utang $80 itu. Bahkan membangun rumah modern. Mudah. Pasti, si binatang Andi lagi. Bangga ke sini sekarang. Mundur. Pergi, enyah dari sini. Jangan mendekatiku, tolong. Tolong. Ada siapa di luar? Sorry. Bawa yang lain dan lari. Tapi Dewi, Pergi sekarang. Bangga. Mundur. Itu Arif. Arif ada di sini. Ular itu besar sekali. Arif, kenapa kau cuma berdiri di sana? Ayo, selamatkan kami. Aku. Arif, jangan mendekat. Terlalu berbahaya. Kalau saja kau tidak membawa Bangga ke Gunung Belakang, kami tidak akan bertemu ular piton ini. Joko benar, kau memang tak berguna. Sorry. Maya, Sistem, apakah kamu punya senjata yang bisa kugunakan? Pisau dapur, tongkat kejut listrik, palu besi. Ini tidak akan cukup melukai. Ada senjata api atau semacamnya, bahkan busur panah pun bisa. Inang, poin kekerabatanmu tidak cukup. Tidak dapat menukar senjata lain di toko. Nyawa orang sedang dipertaruhkan. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Inang, silakan terus mengumpulkan poin kekerabatan. Baru setelah itu kau bisa menukar senjata yang lebih kuat. Sayang, aku akan masuk. Mundur. Bangga. Bangga. Ah, tidak. Bunga, kamu baik-baik saja? Arif, aku baik-baik saja. Tak Kizengka, orang tak berguna ini benar-benar muncul. Arif, tanganmu. Syukurlah lenganmu masih ada. Arif, Arif. Jangan ada yang menyentuh keluargaku. Tinju tak terkalahkan ini, kupukul ular piton dengannya. Tapi rasanya seperti cuma menggelitiknya. Arif. Arif, Sorry. Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kamu berdarah. Sistem mendeteksi bahwa Inang telah berhasil menyelesaikan melindungi keluarga. Poin kekerabatan plus 40. Senjata tingkat lanjut kini tersedia untuk dipilih oleh Inang. Granat tangan, busur panah, senapan mesin ringan, meriam. Beri aku granat tangan. Aku punya hadiah kecil untukmu. Wah, Arif keren sekali. Arif, kamu luar biasa. Arif. Kamu baik-baik saja? Dewi. Bisakah kamu lepaskan aku dulu? Arif, bahu kamu berdarah. Banyak sekali. Tidak aba-aba. Aku kuat dan sehat. Luka Kessel seperti ini bukan apa-apa. Biarkan aku ambil empedu ular itu dulu. Itu akan dijual dengan harga bagus di kota.
Sorry, Ada APA dengan kakimu? Aku Casilio perjelangin kaki. Siapa yang terluka? Sari kakinya terluka. Bawa dia ke kota untuk temui tabib. Aku tidak butuh dia. Oh, ayolah, Sari. Untuk apa kamu malu-malu? Sebentar lagi akan jawab. Dewi dan aku tidak punya tenaga untuk menopangmu sepanjang jalan pulang. Kamu. Baiklah, jangan berlama-lama. Aku akan membawamu ke kota untuk temui tabib. Arif. Keluar kamu dari sana. Waktunya bayar hutang. Bajingan Arif itu tidak kabur, kan? Lebih baik kalau dia kabur. Anak buah, tangkap mereka. Ikat dan bawa mereka kembali untuk melacur. Arif akan segera kembali. Lepaskan kami. Kalau tidak, dia tidak akan. Menurutmu begitu saja. Biar kukatakan sesuatu padamu. Terakhir kali, itu karena aku tidak membawa cukup orang. Kali ini, ketika dia kembali, aku akan mencincangnya dan memberikannya ke anjing. Dewi, Arif ada di mana sih? Dia tidak benar-benar kabur, kan? Arif tidak kabur. Dia membawa Sari ke kota untuk diobati. Jika Arif tidak segera kembali, kita menghadapi pemusnahan tim. Bawa mereka pergi. Arif, cepat kembali. Dewi. Apa yang kamu lakukan? Arif. Arif! Kau pikir kau lagi ngapain? Berani sekali kau kembali. Dengar baik-baik, kelima wanita murahan ini, hari ini ikut kami. Aduh, Joko, dia mukul aku. Kau cari mati, berani kau pukul Joko? Siapapun yang menyentuh mereka hari ini, bahkan sehelai rambut di kepala mereka, aku akan pastikan tidak ada yang tersisa untuk dikubur. Kenapa kalian semua cuma berdiri? Serang dia. Arif. Terakhir kali, kau lolos. Aku membiarkanmu pergi dengan mudah. Dan sekarang kau berani kembali dengan lebih banyak orang? Sepertinya kau benar-benar minta dihajar. Kau ingin mati. Cari mati. Kau cuma menantu tak berguna. Tak bisa bayar hutang judimu. Jadi kau pakai para kakak iparmu untuk melunasinya. Itu adil saja. Bahkan jika kau terbuat dari besi padat, aku tetap akan mencincangmu dan memberimu ke anjing. Cengga, Simiwa. Siapapun yang membunuhnya hari ini akan dapat hadiah besar dariku. Sial, jumlah mereka banyak sekali. Ani tidak akan mudah. Sistem, ada senjata khusus? Bantu aku hadapi orang-orang ini. Sistem dapat menyediakan granat, tabung gas air mata, dan teknik Vajra. Dengan granat atau gas air mata, Dewi dan yang lain bisa terluka juga. Sistem, berikan aku teknik Vajra. Mendapatkan teknik Vajra, kebal, tubuh besi, tapi ada efek sampingnya. Inang, apakah kau ingin melanjutkan? Ayo bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya dapat babi dariku. Arif. Berikan aku teknik Vajra. Apa yang sedang terjadi? Siapa berikutnya? Ayo maju. Arif. Kakakmu masih berhutang pada kami. Aku akan melaporkanmu ke kantor hakim. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Buktinya ada di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kubilang akan kubayar hutangku. Kenapa kamu mengancam keluargaku? Arif, bayarkan mereka pergi. Seseorang bisa terbunuh. Jadi kamu mau uang? Ini 100 rupiah. Sisanya, untuk biaya pengobatanmu. Ambil uangnya. Kamu minggir. Teman-teman, ayo kita pergi dari sini. Arif. Arif hebat sekali. Dia mengusir para preman itu. Aku hampir mengira Arif akan jadi daging cincang. Jangan ngomong sembarangan. Arif bahkan bisa membunuh ular piton di gunung. Dia tidak takut dengan beberapa preman seperti mereka. Arif. Panas sekali. Arif, ada apa? Dewi, aku tiba-tiba merasa panas sekali. Hari ini bahkan tidak panas. Apa Arif demam? Dia memang terasa agak hangat. Arif benar-benar demam. Hei, Arif.
Mungkinkah ini efek samping dari teknik Fajra? Aku bisa merasakan kekuatan ini berputar-putar di intiku, siap meledak. Aku tidak tahan lagi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Arif? Haruskah kita memanggil dokter? Mungkin aku harus pergi memanggil Dokter Budi. Aku akan pergi dengan Sari. Maya, kamu pergi dengan mereka, cepat kembali. Mengerti. Sorry. Arif pasti dimam. Pergi buatkan subje. Baiklah. Arif. Tenang saja. Dokter Budi, cepat datang. Arif terlihat seperti sekarat. Wah, lari sepanjang jalan ke sini. Kakiku hampir lemas. Oh, Dokter Budi, tolong cepat. Dewi, Dokter Budi sudah datang. Dokter Budi, maafkan saya, membuat Anda datang ke sini sampai larut malam. Kalau bukan karena ketiga anak nakal ini, yang memohon kepada saya, untuk menemui Arif, pada jam segini, saya tidak akan datang. Arif Jalisa sepanjang malam, tapi akhirnya dia tertidur. Kami tidak tahu apa yang salah, makanya kami memanggil Anda. Sepertinya tidak serius. Biar saya periksa. Silakan, periksa saja. Dokter Budi, Arif, bagaimana keadaannya? Sepertinya tidak serius. Dia hanya butuh istirahat. Mungkin hanya kelelahan. Kelelahan? Dia pria muda yang kuat, penuh energi, tapi jangan berlebihan. Ya. Arif pergi ke Ganang Haryani, dan bahkan membunuh ular piton. Lalu dia lari ke kota, untuk menjual empedu ular. Dan Arif mengusir beberapa penjahat. Pantasan dia kelelahan. Saya akan tulis resep. Kalian bisa ambil di kota, besok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Budi. Jadi, Arif membunuh ular piton, dan menjual empedu ular. Apakah ada bagian obat lainnya? Kalian bangun pagi semua. Pagi, Arif. Pagi, Arif. Arif, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa baik-baik saja. Sudah lama merasa baik. Arif, waktunya minum obatmu. Apa ini? Ani Haidam Packet. Kau mau aku minum ini? Ini dari Dokter Budi. Dia yang meresepkannya untukmu. Katanya kalau kau minum ini, kau akan penuh energi. Aku tidak butuh tambahan energi. Sorry. Bau obat ini tidak enak. Aku lewatkan dulu untuk sekarang. Tapi Maya dan yang lain, pergi ke Dokter Budi tengah malam, untuk mengambil obat ini untukmu. Kau harus meminumnya. Aku tidak butuh ini. Aku merasa benar-benar baik-baik saja. Bagaimana bisa kau membuang begitu saja kebaikan kami? Sorry. Kalau dia tidak mau, biarkan saja. Arif tidak membutuhkannya. Kalian, pergi rapikan rumah. Hey, Maya. Maya. Arif. Dokter Budi bertanya, apakah kita punya obat lain di rumah? Dia ingin menjualnya di tokonya. Itu bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Benarkah? Aku akan pergi ke Gunung Belakang sekarang. Gunung Belakang, itu berbahaya. Bawa pisau bersamamu. Terima kasih, Dewi. Inang sekali lagi berhasil melindungi keluarga. Mendapatkan 50 poin penjaga. Dianugerahkan kepada Inang keahlian berburu tingkat maksimal. Persis yang kubutuhkan. Aku bisa berburu hewan buruan di sana. Untuk para kakak iparku. Agar kita bisa makan lebih enak. Aku pergi dulu, Dewi. Ratna. Ratna, kamu di rumah? Arif ada di sini. Masuklah, biar saya ambilkan minuman. Jangan repot-repot. Ratna, aku tidak haus. Jadi, apa yang membuatmu datang? Menemuiku hari ini? Jangan-jangan kamu akhirnya sadar. Maksudmu apa? Dasar nakal. Jangan malu-malu denganku sekarang. Ayo masuk. Bukan itu. Ratna. Aku tahu. Dulu aku punya masalah judi. Kamu, sebagai sesama warga desa, banyak membantuku. Kemudian, aku malah menghabiskan harta keluargaku sendiri. Dan aku tak pernah sempat membalas budimu. Membalas budi? Tidak pernah terlambat untuk membalas budiku. Ayo, masuk ke dalam.
Ayo. Tunggu, Ratna. Sebenarnya aku ke sini untuk meminjam busur dan panah. Busur dan panah? Berencana berburu di gunung? Benar. Ku dengar gunung belakang berbahaya. Penuh serigala dan harimau. Naik ke sana sama saja bunuh diri. Ratna, aku tahu. Busur dan panah keluargamu dibuat khusus oleh Tuan Budi untuk berburu. Kekuatannya jauh lebih besar daripada alat biasa manapun. Adapun serigala atau harimau itu, aku tidak takut. Baiklah, aku akan ambilkan untukmu. Tunggu saja di sini untukku. Busur dan panah ini memiliki daya tarik 330 pon. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa menariknya. Di tanganmu ini tak berguna. Jika aku punya cukup poin penjaga untuk menukarnya dengan senapan berburu, aku tidak akan ke sini meminjam busur dan panah. Ratna, saat aku dapatkan buruannya, aku akan simpan potongan daging terbaik untukmu. Berani sekali kau, Arif. Kau bilang mau ke gunung cari tanaman obat. Tapi malah berakhir di ambang pintu janda, tertawa-tawa dan bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu untuk mencicipi dagingmu. Ratna, aku akan pergi dulu. Arif, berhenti di situ. Sari, kamu ngapain di sini? Berani sekali kau, Arif. Menyelinap-selinap di ambang pintu janda. Kau mau apa? Aku datang untuk meminjam busur. Meminjam busur itu satu hal, tapi harus sampai lama sekali? Nggak lama-lama amat kok. Aku masuk dan langsung keluar lagi. Arif mau berburu di gunung belakang. Dan aku juga mau pergi mencari sayuran liar. Kenapa kita tidak pergi bersama? Kita bisa saling jaga. Ratna, itu mungkin tidak pantas. Apa masalahnya? Ayo, aku temani kamu. Ayo kita pergi. Jangan. Baik, aku akan melihat sendiri. Apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Malatai, Maya, Bangga, ayo makan. Sebentar. Kita dapat daging. Daging! Devi, kamu di rumah? Oh, Ibu Siti. Kamu di sini. Kepala desa bilang ke aku, keluargamu sedang kesulitan, dan minta aku untuk lebih memperhatikan kamu. Yah, aku tadi di ladang, dan berhasil menggali beberapa sayuran liar. Kupikir aku akan berbagi sedikit denganmu. Terima kasih. Sejak ayahmu terkutuk hingga mati. Ups, salahku. Sejak dia mati kelaparan, kamu, sayangku, belum pernah mengalami hari yang benar-benar baik. Dan sekarang kamu terjebak dengan seorang yang malas, rakus, pecandu judi untuk kakak ipar. Hati saya hancur melihatnya. Kalau kamu ada masalah dari sekarang, beritahu saya akan mendukungmu. Terima kasih, Ibu Siti. Dengan tahun demi tahun kelaparan, satu-satunya pria di rumah adalah orang yang tidak berguna. Kamu selalu hidup pas-pasan. Bagaimana kamu seharusnya bertahan dari sini seterusnya? Tunggu, itu daging? Kamu benar-benar makan daging dan nasi putih? Devi, daging dan nasi putih ini dari mana? Arif susah payah mendapatkannya. Antak kira. Wah, Dewi, aku sudah baik hati membawakanmu sayuran liar. Dan kau diam-diam di belakangku, melahap daging dan nasi? Tidak tahu malu? Ibu Siti, bukan budget maksudnya. Salah paham, apa lagi? Hah? Nasi putih dan dagingnya ada di sini. Terlihat jelas. Kau pikir aku buta? Daging dan nasi ini, Arif bersusah payah untuk mendapatkannya. Aku dan adik-adikku hampir tak tega memakannya. Kami menyimpannya untuk adik-adikku. Ibu Siti, jangan asal ambil. Mingga, keluargamu dulu banyak makan sayuran liar kami. Jadi anggap saja nasi dan daging ini sebagai balasannya. Nasi dan daging ini akan kujadikan pembayaranku. Sekarang cucuku akhirnya bisa makan daging. Dewi, aku masih lapar. Kalian tidak bisa seenaknya mengambil makanan kami. Karena setetes kebaikan, pantas dibalas dengan banjir imbalan. Ini belum cukup. Aku akan menyuruh anakku kembali nanti untuk mengambil lagi. Ibu Siti, ini semua nasi dan daging yang tersisa. Jika kau ambil semuanya, adik-adikku mau makan apa? Bukankah Arifmu sangat mampu? Suruh saja dia cari lagi. Sesederhana itu. Kalian serigala tak tahu berterima kasih. Tunggulah karma kalian datang. Aduh.
Ibu Siti. Tidak ada keadilan. Arif bahkan bilang, dia akan berbagi dengan semua orang. Sedikit nasi dan daging. Jalang seperti dia. Tidak panas dapat apa. Dan sayuran liar yang dia kasih ke kita, itu cuma sisa-sisa akar yang mereka petik. Praktis tidak bisa dimakan, lalu dia berani-beraninya mencuri dari kita. Dia cuma mengganggu kita, karena kita tidak punya yang membela kita. Dia tidak akan berhenti. Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku telah mengecewakan kalian semua. Tunggu saja sampai Arif kembali. Dia pasti akan membela kita. Arif, sayang, istrimu sudah lama meninggalkanmu. Tidakkah kamu berpikir untuk menetap lagi? Yang kupedulikan cuma menyediakan makanan di atas meja. Tidak ada yang lain yang penting. Para kakak iparmu itu, mereka semua sekarang gemuk dan sehat. Mereka bahkan lebih berseri-seri daripada saat orang tua mereka masih hidup. Bahkan jika kamu berhutang sesuatu pada mereka, kamu sudah lebih dari cukup membayarnya. Arif, katakan saja, aku tidak keberatan kamu lebih muda. Aku bahkan akan mengizinkanmu jadi menantu numpangku. Bagaimana menurutmu? Ratna, kamu tidak mungkin serius. Aku serius. Aku benar-benar serius. Istrimu sudah lama meninggal. Kenapa kamu masih tinggal di sana? Untuk apa? Jangan bilang kamu mengincar salah satu kakak iparmu dan ingin menikahinya? Ratna, jangan bicara omong kosong. Aku tidak. Kamu berdarah. Lepaskan dia. Kamu pikir kamu sedang apa? Kalian berdua di sini untuk berburu. Atau cuma sedang mesra-mesraan? Kalau mau mesra, lakukan di rumah. Jangan buat keributan. Di depan semua orang. Keributan apa yang ku buat? Arif dan aku sekarang sama-sama janda dan duda. Sama-sama sendiri. Kenapa kami tidak boleh bersama? APA. Ratna, ini bukan lelucon. Kami tidak punya hubungan apapun. Sama sekali tidak. Saat ini belum, tapi itu bisa berubah. Biar ku katakan sesuatu. Sari, aku suka Arif. Dan aku akan menikah dengannya. Dasar jalang tak tahu malu. Dan yang cantik lagi. Arif bukan. Untuk kamu sukai. Terus kenapa kalau aku memang menyukainya? Cukup berdebat. Arif, kamu membentakku? Demi wanita ini. Kamu membentakku? Baiklah. Aku pergi dari sini. Dan aku tidak akan pernah kembali. Sari, di gunung itu berbahaya. Jangan pergi sendirian. Arif, kayaknya pergelangan kakiku keseleo. Sakit, Arif. Aku nggak bisa jalan. Kamu nggak akan tinggalkan aku di sini. Sendirian di gunung, kan? Sari, kembali. Bajingan Arif itu. Dan si penggoda itu. Mereka berdua lebih buruk dari binatang. Tak tahu malu. Kalau mereka berdua benar-benar bersatu, maka kami para saudari akan jadi orang luar. Alasan apa yang akan dimiliki Arif untuk merawat kami? Tidak. Aku harus cari cara untuk memisahkan mereka. Ada harimau. Tolong. Anakku, jangan sungkan. Kalau lihat sesuatu yang bisa dimakan, ambil saja. Lagi pula, itu memang hutangnya pada kita. Baik, Bu. Hai. Apa yang kau lakukan? Kelihatannya seperti apa? Aku datang untuk mengambil milikku. Ada masalah? Apa yang membuatmu berpikir bisa seenaknya masuk ke rumahku dan mengambil apa saja yang kau mau? Dulu, ibuku sering membantu keluargamu dengan makanan. Sekarang giliranmu untuk membayarnya. Kalau keluargamu dapat daging, kami tidak boleh cuma dapat sisa makanan. Ibu Siti, tunggu sampai Arif kembali. Jangan sampai hubungan kita menjadi tegang seperti ini. Kita kan tetangga. Si manis kecil. Aku tidak percaya. Daza Yalang, bagaimana bisa kau sejahat itu? Dulu setiap kali aku naik gunung, mencari sayuran liar, aku ajak kau. Siapa sangka, kau bisa begitu egois. Ibu Siti, bukan seperti yang kau pikirkan. Hai, Zimwa, lihat ini. Dengan tahun kelaparan ini terus-menerus. Setiap rumah tangga, bahkan tak mampu beli jawut atau sorghum. Kami tak mampu makan, tapi keluarga mereka malah makan nasi putih. Kau mungkin tak percaya ini. Tapi ini benar. Mereka bahkan punya daging untuk dimakan. Sanggup, nasi putih, dan daging? Pasti baunya enak sekali.
Jangan bicara omong kosong. Seluruh keluarga mereka cuma perempuan. Dari mana mereka dapat nasi putih dan daging? Dia bilang itu adalah Arif yang mendapatkannya. Arif, menantitak berguna ITU? Itu bahkan lebih mustahil. Itu Arif, jangan kau ganggu kami. Atau nanti Arif akan membuatmu membayar. Si manis kecil. Sehebat apapun Arif, apa yang bisa dia lakukan pada kami? Ambil sendiri. Ambil apa yang bisa kau dapat. Rebut. Hei. Kau. Beri itu. Babi hutan di gunung sedang mengejar orang. Sepertinya ada yang membunuhnya. Ayo bantu kami. Apa? Ada babi hutan juga? Wah, ayo kita lihat. Cepat, cepat. Kami sudah menyeretnya kembali. Wah, babi hutan itu besar sekali. Malam ini kita makan daging. Ya ampun, itu beratnya lebih dari 600 pon. Itu babi hutan jantan dominan. Siapa yang menangkapnya? Joko, ini pasti ulahmu, ya? Sebenarnya, itu Arif. Joko, kamu memang hebat. Bisa menangkap babi sebesar ini. Desa kita sangat beruntung. Joko benar-benar pahlawan besar desa kita. Pasti susah sekali membawanya turun dari gunung. Ah, bukan apa-apa. Sama sekali tidak susah. Untuk babi ini, aku tidak mungkin menghabiskannya sendiri. Mari kita bagi-bagi. Wah, sudah bertahun-tahun tidak merasakan daging. Cium baunya saja, sudah bikin ngiler. Beri aku kaki babi. Aku mau iganya. Beri aku jeroannya. Joko, kamu persis seperti ayahmu. Sungguh luar biasa. Joko adalah pahlawan sejati. Desa Air Journey tidak seperti Arif, yang menyembunyikan daging untuk dimakan sendiri. Kita siniwa, kan tetangga. Jadi, aku yang putuskan. Di desa kita, setiap rumah tangga dapat bagian. Bagus. Bagus. Siapa yang bilang kamu boleh bagi-bagi ini? Siapa yang izinkan kamu membagi-baginya? Arif yang membunuh babi hutan ini. Arif bahkan bilang berkata seperti katapan. Dan kamu sudah mulai memotong-motongnya. Hei, Arif yang membunuhnya? Itu menggelikan. Semua orang di desa kami tahu, persis seperti apa Arif itu. Dia tidak mungkin bisa menangkap babi hutan sebesar ini. Jadi jika bukan Arif, lalu siapa? Pasti Joko. Dia sendiri tidak punya keahlian, dan dia tidak tahan melihat orang lain sukses. Seperti apa Arif itu? Seperti apa Joko itu? Sebenarnya, kita semua tahu kebenarannya. Berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dulu saya pikir, kamu adalah pria yang baik. Saya tidak pernah menyangka kamu akan seperti ini. Babi hutan ini jelas dibunuh oleh Arif. Dan kamu di sini mencuri pujian. Hanya karena kamu bilang dia membunuhnya, bukan berarti dia melakukannya. Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Ya, saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Apa? Tolong. Sorry. Tidak aba-aba. Arif, ada harimau. Harimau itu ada di gunung di seberang kita. Itu adalah babi hutan. Babi hutan ini milik keluarga kami. Jangan ada yang menyentuhnya. Arif, kau sebaiknya mengendalikan kakak iparmu. Kalau dia terus milik besar, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Silakan coba. Arif, kalau itu sikapmu, kau tidak akan dapat daging babi. Arif, semua orang sedang melihat. Kasih aku sedikit kelonggaran ya. Mungkin aku tidak mengangkat yang berat-berat, tapi aku juga bekerja, oke? Aku akan memberimu pujian. Tapi bagaimana kita membaginya? Kau tahu maksudku? Aku tahu. Oh, aku tahu. Andi, bagi daging babinya, sisihkan iga dan daging tanpa lemak. Untuk keluarga Su. Kenapa semua bagian yang enak selalu jatuh ke keluarga mereka? Karena aku yang bilang. Ada masalah? Andi menyisihkan iga dan daging tanpa lemak. Untuk keluarga Su. Mengapa mereka yang dapat semua yang enak-enak? Hah, semuanya untuk mereka? Karena aku bilang begitu. Ada masalah? Daging, kita makan daging. Dewi, apa yang terjadi dengan wajahmu? Bukan apa-apa. Arif, dialah yang memukulnya. Apa? Arif, aku baik-baik saja. Lepaskan saja. Dewi, sebenarnya apa yang terjadi? Arif. Bukan apa-apa, sudah selesai sekarang. Arif, itu Ibu Siti, dia menangkap kami. Dengan daging dan nasi putih.
Lalu dia datang marah-marah bersama anaknya untuk mencurinya. Ketika warga desa lainnya melihat itu, mereka ikut serta dan menjara kami juga. Saat itulah Dewi terluka. Dewi, aku berjanji padamu. Aku tak akan pernah membiarkanmu menderita penyiksaan lagi. Karena mereka tak mau mundur. Mereka yang minta. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Maka tidak ada yang makan. Hei, apa yang terjadi denganmu? Sayang sekali daging yang bagus terbuang. Bagaimana bisa kau menghancurkannya? Kau tahu tidak betapa sulitnya mendapatkan daging hari-hari ini. Ibu Siti, kau adalah orang yang memimpin orang-orang yang menjarah rumahku, benar? Apa sebenarnya yang kau ambil? Kembalikan semuanya. Aku yang mengambilnya. Sederhana saja. Kenapa harus aku kembalikan? Hah? Apa yang menjadi milikku adalah milikmu jika aku memberikannya padamu. Jika aku tidak memberikannya, kau tidak akan mendapat satu sen pun. Arif, kau berani mengancam ibuku? Aku akan menghabisi kamu. Sisirang akan terbunuh. Dia mau bunuh orang. Arif, jangan khawatir. Hentikan. Dewi bilang dia akan melupakan ini, dan kau masih menyakiti anakku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Arif, kami cuma ambil sedikit makanan dari rumahmu. Kami cuma berbagi sedikit. Apa itu layak sampai membunuh orang? Betul. Bertahun-tahun kelaparan, dan kami bahkan tak bisa dapat akar untuk dimakan. Sementara mereka berpesta pora. Itu adil bagaimana? Karena itu milikku, milik Arif. Aku bisa memberikannya, tapi kalian tidak boleh mengambilnya. Sudah kukatakan, kalau kalian ambil apapun dari rumahku, kembalikan semuanya. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Siapa yang Buaonar? Ada apa ini? Kenapa kalian menahannya? Pak Kepala Desa, akhirnya Anda datang. Anda harus membelaku. Dia mencoba membunuh anakku. Apa? Di siang bolong, kau berani membunuh? Lepaskan. Lepaskan anakku. Baru ku lepaskan kalau barang-barang kami tak kembalikan. Arif, nah sekarang kapan kamu jadi sok jago begini? Berani-beraninya mengganggu warga. Di depan mataku. Bukan begitu, Pak Kepala Desa. Arif tidak mengganggunya. Yang tadi, Ibu Siti. Dia yang mengajak sekelompok warga masuk ke rumah kami untuk mencuri. Arif hanya sangat marah. Makanya dia bertindak seperti itu. Mencuri? Di siang bolong, menerobos masuk rumah orang dan mencuri? Tidak ada hukumnya lagi. Arif, lepaskan saja dia. Kalau diteruskan, tangannya bisa rusak. Mencuri milik orang lain, itu kejahatan. Bisa berurusan dengan kantor hakim, masuk penjara. Kalian semua tahu itu, kan? Pak Kepala Desa, keluarga Jiang bisa makan daging dan nasi, sementara kami cuma makan akar-akaran dan minum air dingin saja. Ini tidak adil. Memangnya kalau tidak adil, terus kenapa mereka dapatkan sendiri dengan kerja keras? Kalau kalian punya kemampuan, silakan naik gunung dan berburu juga. Arif, aku dengar, kamu dapat babi hutan di gunung. Gimana rencanamu membaginya? Kalau mereka menjembalkan APA yang mereka ambil, aku akan membagikan semua daging babi hutan ke semua orang. Aku cuma ambil sapu dari rumahmu. Punyaku rusak. Aku ambil cangkul rusak. Cuma itu. Aku ambil sepotong pakaian. Nasi ini? Dan daging serta nasi ini. Kami kembalikan semuanya padamu. Semuanya ada di sini. Ini masih disebut mengambil barang? Ini merampok. Arif, sekarang, aku akan selesaikan masalah ini di sini. Mereka semua salah. Mereka sudah membawa, semuanya kembali padamu. Aku minta kau bermurah hati. Jangan turun ke level mereka. Ketika mereka merampas barang-barang, mereka melukai kakak iparku, Dewi. Minta maaf pada Dewi. Maaf, Dewi. Dewi, aku benar-benar minta maaf. Tolong, ampuni kami. Tidak apa-apa. Arif, sebagai anggota desa air jernih kita, berhasil, di masa kelaparan ini, menyediakan daging dan nasi di meja keluarganya, bahkan berburu babi hutan, untuk dibagikan ke semua orang. Dia adalah kebanggaan desa air jernih kita. Yang sejati, mulai hari ini, jika ada yang berani, tidak menghormati Arif lagi, mereka jangan salahkan aku. Karena menghukum mereka dengan aturan klan. Ayo, ambil ini. Kita dapat daging. Ayo, semuanya, pulang yuk. Hei, Arif. Kelaparan melanda kita setiap tahun. Semua orang tegang. Melihat daging.
bisa membuat pria jadi serigala. Mereka mungkin melakukan hal ekstrim. Ini tak terhindarkan. Kepala desa. Aku menikah ke keluarga Su. Aku satu-satunya pria di rumah ini. Satu-satunya pencari nafkah. Kalau lihat keluargaku diganggu dan diam saja, aku ini pria macam apa? Kau benar. Aku tak pernah menyangka si penjudi tak berguna itu sekarang bisa mandiri. Masa-masa sulit ini kapan berakhirnya? Inang telah melindungi keluarganya lagi. Poin penjaga bertambah 50. Coba lihat toko. Lihat apa ada yang kau butuhkan. Wah, banyak sekali macamnya. Ada apa, Ratna? Kau tidak dapat daging? Arif, tak kusangka kau jadi pria sejati. Kau jauh lebih kuat dari almarhum suamiku. Aku tergila-gila padamu. Pulang bersamaku. Yuk, ayo pergi. Ayo dong. Pergi. Wah, tunggu dulu, Ratna. Ratna, Dewi. Arif. Dewi, aku akan ajak Arif makan di tempatku. Semoga kamu tidak keberatan. Aku keberatan. Kamu punya berapa mulut? Berpikir bisa makan di rumah kami berdua? Ratna, terima kasih untuk busurnya. HMPH, kamu sebaiknya menjaga priamu dengan ketat. Dia bukan priaku. Pergi buatkan makan malam. Oh. Lihat itu, Dewi, janda itu. Dia itu penggoda. Waktu dia di atas gunung, dia selalu mendekati Arif. Kalau aku tidak menghentikannya, dia pasti akan melahapnya hidup-hidup. Urusan Arif sendiri. Dewi, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Arif sekarang sudah mampu. Dia bisa cari uang dan menafkahi kami. Kalau janda itu menggodanya pergi, maka kami para saudari akan jadi orang luar. Kalau saatnya tiba, Arif sudah tak akan peduli pada kita lagi. Bahkan mungkin dia akan mengusir kita. Arif, takkan melakukan itu. Kok kamu bisa yakin sekali? Laki-laki mana yang bisa menolak penggoda seperti itu? Kakak keduamu sudah tiada. Dan Arif sekarang sendiri. Itu urusan pernikahan. Bukan tempat kita untuk berkomentar. Dewi, bagaimana kalau salah satu dari kami bersaudari yang menikahi Arif? Menikahi Arif? Dewi, ini pendapatku. Wanita itu seorang janda. Kamu juga janda. Kenapa dia bisa, kamu tidak? Kamu jauh lebih baik darinya. Sorry, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan, Dewi. Kalau dia benar-benar tergoda oleh si penggoda itu, baiklah, kita bisa kelaparan. Tapi bagaimana dengan Maya dan Bunga? Kamu tidak bisa hanya melihat mereka mati kelaparan. Tapi Dewi, tidak ada tapi, Dewi. Kurasa si janda itu takkan membiarkan ini berlalu. Kita harus bertindak cepat. Ayo pergi. Jadi ya, Dewi, aku akan ajak adik-adik kita jalan-jalan habis makan. Kamu dan Arif, kalian berdua. Aku yang urus ini. Bersih-bersihnya serahkan padaku. Aku yang akan memotong kayu bakar. Hei, Arif. Sudah semakin malam. Kamu harus istirahat. Pekerjaan sedikit itu, kami bisa menanganinya. Ayolah sekarang. Gadis-gadis itu, sedang apa mereka sekarang? Jika dia benar-benar tergoda oleh si penggoda itu, kami bisa bertahan dengan sedikit makanan dan minuman. Tapi bagaimana dengan Maya dan Bunga? Kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihat mereka kelaparan. Dewi. Arif, kamu sudah bekerja sangat keras. Aku baik-baik saja.
Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Apa itu, Dewi? Aku mendengarkan. Arif, aku seharusnya hanya bersamamu. Dewi, aku. Hey. Maya, Ada APA? Aku juga nggak tahu. Aku mau pergi memotong kayu dan mencuci piring. Hei, aduh. Dewi, Arif, kalian belum tidur? Maya menjatuhkanku, sakit banget. Hey, Arif. Mau kemana? Aku kebanyakan makan. Cuma mau jalan-jalan sebentar. Hei, Arif. Dewi, hari ITU maksanya APA? Kalian berdua. Aku nggak sanggup. Kalau mau, lakukan sendiri. Dewi, ini kan tentang kita. Tentang nasib kita 5 bersaudara. Masa kamu bilang mau menyerah? Lalu benar-benar menyerah? Kalau mau, ya kamu saja yang lakukan. Aku nggak bisa. Kamu harus membela keluargamu. Dewi, aku sudah memberimu semangat. Tapi kau tak berguna. Aku. Biasanya untuk keputusan besar, kau sangat tegas. Jadi kenapa, untuk hal seperti ini, kau jadi begitu pengecut? Tapi Arif masih bagian dari keluarga kita. Keluarga APA. Dia praktis sudah tergoda oleh janda itu. Si penggoda itu. Nanti, kita akan terbuang di jalanan. Kelaparan. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun merebut Arif dari kita. Sorry. Sedang apa kau masih bangun sampai larut? Ada apa denganmu? Kau kerasukan? Arif, malam ini aku pasti akan memilikimu. Aku pasti akan memilikimu. Aku akan membuatmu milikku. Kamu pasti makan sesuatu yang aneh. Aku akan pergi memanggil Dr. Budi untuk memeriksamu. Hey, Arif, aku akan membuatmu milikku. Lumayan juga. Berkat mata air roh, sayuran ini tumbuh sebesar ini dalam semelem. Arif. Wah, banyak sekali sayuran segar. Kamu yang menanam semua ini? Ratna, kamu di sini. Lihatlah, ambil apa saja yang kamu suka. Anggap saja ini, kiraku berterima kasih atas semua bantuanmu. Di masa kelaparan ini, bisa makan sebanyak ini. Sayuran segar. Arif, hanya kamu yang bisa melakukan ini. Arif, bagaimana kamu bisa sehebat ini? Kita sudah sampai. Highland dia. Arif, kamu hebat. Bagaimana kalau aku membayar budi dengan menikahimu? Kalau kamu terus menggoda Arif, aku akan memukulmu. Melatai, jangan ngaco. Kakakku keempat, kenapa kamu mengikuti kami? Apa maumu? Maya menyuruhku mengawasi Arif dan si janda itu. Dia benar tentangmu. Apa yang dilakukan si janda itu? Selalu nempel sama dia, dia pasti punya niat jahat. Aku yang harusnya bertanya, memelak Arif, di siang bolong, apa maumu? Kamu pikir aku sepertimu? Nggak ngapa-ngapain seharian, cuma bermalas-malasan, cuma nunggu Arif bawain kamu makanan? Hari ini, aku datang menemui Arif untuk membicarakan urusan serius. Arif, kamu menanam banyak sayuran, kita pasti nggak bisa habiskan semuanya. Bagaimana kalau aku bantu kamu bawa ke pasar untuk dijual, kita bisa dapat uang? Boleh. Ide yang bagus. Nggak mungkin. Kakak iparku Arif, yang menanam sayuran ini. Tentu saja, ini milik kami. Kamu orang luar. Kenapa kamu yang menjualnya? Oh, jadi kamu mau main seperti itu? Arif, aku sudah lama memperhatikanmu. Lagi pula kamu sendirian. Kenapa kita tidak
Hidup bersama saja, tinggallah bersamaku. Aku akan merawatmu. Nanti, kita jadi keluarga. Ratna. Maya benar, penggoda sialan ini hanya mencoba mencuri Arif. Arif, kamu janda, kamu tidak pantas untuknya. Apa salahnya menjadi janda? Janda paling tahu pria. Kamu hanya anak nakal. Kamu tahu apa? Kalau kamu berani menyentuh Arif lagi, berani sekali kamu. Cobalah, apa yang akan kamu lakukan? Arif milikku. Milikku. Kakak, entikin. Kamu sangat melindungi Arif. Jangan-jangan, kamu sendiri yang ingin menikahinya? Arif, aku benar-benar tidak. Jadi begitulah. Tidak ya tidak. Sekarang aku paham. Arif, para kakak iparmu itu cuma menganggapmu sebagai sumber nafkah tetap. Mereka cuma numpang hidup di rumah seharian. Yang mereka lakukan cuma menuntut agar kau menghidupi mereka secara gratis. Dan mereka tak tahan melihatmu maju. Hei, kamu. Jangan bicara seperti itu tentang mereka. Mereka adalah kakak iparku sendiri. Aku lebih mengenal mereka daripada siapapun. Aku bukan orang yang tak berguna. Aku pernah mendapat pendidikan yang layak. Dengan sedikit pengetahuanmu, di masa-masa seperti ini, apa gunanya itu? Membacakan puisi? Bukannya kamu bilang akan menjual sayuran ini di pasar? Baiklah. Ayo kita adu. Lihat siapa yang lebih cepat jual dan lebih banyak jual. Kalau aku menang, kau janji untuk menjauh dari Arif. Tentu. Aku terima. Kalau aku menang, maka Arif jadi milikku. Dua orang ini. Apa mereka pikir aku ini barang? Biarkan saja mereka bersenang-senang. Aku ada urusan lain. Kalian berdua tunggu di sini dan jual sayurannya. Aku akan pergi menjual rempah-rempah ini. Baik, Arif. Cepat kembali. Jangan buat Ratna menunggu. Jual sayuranmu dulu, baru kita bicara. Sayuran segar di sini. Sayuran segar. Ayo sini, warga sekalian. Mari sini, Bapak. Sayuran segar. Lihat ini. Bagaimana menurut Bapak? Ayo, belilah. Hanya 5 sen per ikat. Ini benar-benar segar. Oke, saya ambil. Bapak. Hei, lihat ini. Ini punyaku. Punyaku lebih murah. Empat. Tidak, 3 sen. Itu tawaran bagus. Saya akan lihat di sana. Saya juga. Pak. Beli dari saya. Beli punyaku, ya? Kau jalang tak tahu malu. Pak. Punyaku super segar. Beli 1, gratis 1. 2 sen. Kau bahkan tahu cara berbisnis? Kayaknya saya lebih baik beli dari sana saja. Silakan pilih. Apapun yang kau mau. Ayo coba mencuri Arif sekarang. Kamerla, pilih yang kau suka. Sayuran super segar. Kalau begitu saya jual punyaku. Hanya 1 sen. Beli 1, gratis 3. Jangan pergi. Sayuranku segar dan enak. Ini, Pak. Jangan lupa bayar. Punyaku, gratis. Benar-benar gratis. Silakan pilih. Apapun yang kau mau, datang dan ambil. Bagaimana aku bisa menjual apapun seperti ini? Bapak, mau beli rempah? Anak muda, rempah apa yang kau bawa? Dalam bungkusan itu, rempah jenis apa itu? Belakangan ini, kelaparan tak berujung. Rempah di gunung jadi langka. Hasil panennya merosot tajam. Yang bagus sudah tak banyak tersisa. Wah, anak muda. Anis semua, rempah yang berharga. Dari mana kau dapatkan ini? Lihat kualitasnya, sebut harganya. Ginseng MU ini, umurnya setidaknya 200 tahun. Anak muda. Ini asli. Ginseng berusia seabad tidak mudah didapat. Aku harus merebutnya langsung dari sengkraman harimau. Kau pergi ke Gunung Awan Putih? Luar biasa. Tempat itu, penuh binatang buas, sangat berbahaya. Tapi rempah ini benar-benar kualitas terbaik.
Aku ambil semuanya. Sebut saja harganya. Luar biasa, sudah habis terjual. Kamu dapat berapa? Masih ada sayuran gratis, aku belum dapat bagianku. Jadi maksudmu, kau kesini untuk membagikannya, bukan untuk menjualnya? Itu semua gara-gara dia. Dia terus-terusan memotong harganya. Karena dia, aku tidak bisa menjual, Sarapan. Terpaksa membagikan semuanya gratis. Arif, aku membagikannya lebih cepat dari dia. Jadi menurut logikamu, bukankah itu artinya aku menang? Terserah. Yang penting kalian senang. Arif, aku jelas-jelas menjual lebih cepat. Akulah pemenangnya. Malam ini, aku akan menunggumu di rumah. Kalian berdua benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Tuan Arif, tunggu sebentar. Tuan Arif, tunggu. Nona Citra, tentang kiriman tanaman obat itu, ada masalah? Tidak. Tanaman obatnya sangat bagus. Aku ingin bertanya, bisakah kau membawaku ke Gunung Awan Putih? Gunung Awan Putih? Nona Citra, tanaman obat apa yang kau butuhkan? Katakan saja padaku. Aku pasti akan mengumpulkannya dan mengantarkannya sendiri ke tokomu. Ada tanaman obat khusus. Aku harus mengidentifikasinya sendiri. Kebanyakan orang tidak bisa membedakan yang asli dan palsu. Benarkah? Ada tanaman obat seperti itu? Baiklah kalau begitu. Aku akan membawamu ke Gunung Awan Putih. Ayo pergi. Arif, tunggu aku. Arif, tunggu kami. Di depan sana adalah jantung Gunung Awan Putih. Tanaman obat yang kau inginkan ada di sana. Silakan. Nona Citra. Pegunungan dalam penuh dengan binatang buas. Tidakkah kau takut? Sejak umur 5 tahun, aku sudah ikut kakekku ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Aku sudah melihat segala jenis binatang buas di luar sana. Di sana. Hei, kamu bahkan punya peralatan profesional. Katanya, seluruh area ini milik piton hitam. Siapapun yang memasuki hutan ini, akhirnya dimakan oleh piton hitam. Tetap dekat di belakangku. Kalau ada apa-apa, aku yang tangani. Oh, piton hitam? Ya, kamu bicara tentang ular hitam raksasa itu, kan? Oh, aku sudah menyingkirkannya beberapa waktu lalu. Kamu membunuh piton hitam? Ya. Waktu itu, aku di sini dengan para kakak iparku, mencari jamur. Dia mencoba memakan kami, jadi aku harus menyingkirkannya. Kamu membunuhnya? Ya, kenapa reaksinya berlebihan? Aku berharap bisa menggunakan piton hitam untuk menemukan tanaman obat itu. Sekarang itu tidak mungkin. Jadi obat apa yang kamu cari, sih? Dia tumbuh begitu besar, karena di kedalaman gunung ini, dia menjaga tanaman obat yang berharga. Dan namanya? Dendrobium. Dendrobium. Bukankah itu cuma tanaman biasa? Kalau kau mau, aku bisa ambilkan kapan saja. Hanya dendrobium yang tumbuh di tempat piton hitam tinggal, di pohon kuno, yang bisa menyelamatkan kakekku. Tapi sekarang piton hitam sudah mati. Dendrobium itu mungkin juga sudah hilang. Mencari dendrobium? Gampang. Sistem. Aktifkan fungsi pindai untuk mencari dendrobium di habitat piton hitam. Fungsi pindai diaktifkan untuk inang dendrobium terdeteksi di habitat piton hitam. Nona Citra, dendrobium yang kau inginkan. Ada di sana, di pohon itu. Benarkah? Kalau begitu, piton hitam itu sudah mati. Pasti ada piton hitam lain yang menjaga pohon dendrobium. Tapi, piton hitam itu ganas. Wanita lemah sepertimu tidak akan mampu menghadapinya. Jadi, aku yang akan mengambilnya. Tapi kalau Koyang pergi. Bukankah kau juga akan sama bahayanya? Karena aku sudah membunuh leluhurnya. Aku bisa bunuh yang ini juga. Tidak perlu takut. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Pria ini, dia memiliki keberanian yang tidak biasa. Itu sesuatu yang belum pernah kulihat pada siapapun sebelumnya.
Kenapa Arif belum pulang? Lihat ini dendrobium yang kamu cari? Ya, itu dia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini. Sudah gelap. Kita harus turun. Tunggu. Bukannya kamu bertemu piton hitam itu? Oh, itu. Aku memang melihat yang kecil. Tapi saat melihatku, dia ketakutan. Dia hanya mengawasi dari jauh, tidak berani mendekat. Dia benar-benar sekuat itu? Ada APA? Kakiku. Kayaknya aku digigit ular. Itu ular berbisa. Tahan dulu. Ramuan ini bisa memperlambat racunnya, tapi kamu tetap butuh perawatan dan cepat. Kalau tidak, kakimu bisa hilang. Ini bekas gigitan ular beludak. Aku cuma punya waktu kurang dari 1 jam, paling lama. Aku mau. Ah, tidak. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Arif. Siapa dia? Kenapa kamu memeluknya? Arif. Dia kenapa? Dia digigit ular berbisa. Dia butuh perawatan segera. Aku akan cari dokter Budi. Arif. Ratna punya penawarnya di rumahnya. Itu bisa menyelamatkannya. Benarkah? Kalau gitu aku akan segera pergi. Ambil penawarnya dari Ratna. Dewi, bisa jaga dia untukku? Baiklah, silakan. Apa, penggoda lagi? Dewi, ini orangnya yang beli rempah dari Arif. Ratna. Siapa itu? Ratna. Aku kesini untuk menemuimu tentang sesuatu yang penting. Aku tahu kamu pasti sudah gelisah sekarang. Masuklah. Ani. Ayolah. Ayolah. Ada apa? Jangan bilang. Kamu mau melakukannya di sini? Ratna. Aku kesini untuk penawarnya. Penawar? Penawar apa? Kamu keracunan? Hey Ratna, ITU Pain Award Regular. Berikan padaku, cepat. Akan terlambat kalau kita tunggu lebih lama. Kamu datang menemuiku. Cuma untuk ini? Ya, Ratna. Aku tahu, keluargamu punya resep rahasia. Untuk Pain Award Regular. Biarkan sekarang. Aku butuh untuk menyelamatkan nyawa. Siapa sih yang digigit? Sampai kamu segelisah ini? Hey Ratna, berikan saja padaku, tolong. Kamu mau penawarnya? Ya, itu bisa diatur. Berikan aku ciuman, dan itu jadi milikmu. Kenapa Arif belum pulang? Dia tidak akan bertahan lama lagi. Lebih baik kalau dia mati. Satu wanita kerang untuk berebut Arif denganku. Bagaimana keadaannya? Buruk-buruk amat. Dia masih bernapas. Dia akan selamat. Itu dia. Air. Baik, aku akan ambilkan. Aku belum pernah melihat. Dia begitu khawatir pada seseorang. Arif, dia tidak akan mati, kan? Itu adalah resep rahasia keluarga Budi. Kami, kalau dia mati, nama baik keluarga kami akan ternoda. Yang penting dia baik-baik saja. Arif, biarkan dia istirahat. Kamu juga harus istirahat. Dia.
Aku akan menemaninya. Untuk wanita ini, dia hampir mematahkan pergelangan tanganku. Baiklah, aku pergi dulu. Aku di mana? Kamu sudah bangun, sudah merasa lebih baik, kakimu masih sakit? Aku ingat kemarin. Kita pergi ke Gunung Bersama, un truc mangambil dendrobium. Dendrobiumnya di mana? Dendrobiumnya ada di sini. Jangan khawatir. Terima kasih, kamu yang menyelamatkanku, kan? Dewey, kenapa cuma berdiri di sana? Ayo masuk. Oak. Aerith, aku baru selesai membuat sarapan. Maukah kamu mengajak Nona ini untuk makan bersama kami? Dan ini? Ini kakak iparku, Dewi. Dan ini kakak iparku, Sari. Dewi dan Sari. Aku hanya kakak ipar Arif. Kamu bisa memanggilku Dewi, seperti dia. Oh, Dewi. Ini enak. Tunggu, apakah mereka semua kakak iparnya? Aerith, setelah makan, kamu sebaiknya mengantarnya pulang. Agar orang tuanya tidak khawatir. Terima kasih atas keramahan kalian semua. Aku sudah mengirim kabar ke ayahku. Dia akan mangerin Kireta un tuku segera. Arif, kalau kamu punya tanaman obat lain, serahkan saja padaku. Uang ini adalah untuk dendrobium yang kamu kumpulkan kemarin. Selain itu, ayahku akan membawa lebih banyak uang nanti. Kami akan membeli tanaman obat apapun yang kamu punya. Sok hebat hanya karena punya uang? Hore, kita dapat uang. Dewi tidak perlu bekerja terlalu keras sekarang. Nona Citra. Ini sudah lebih dari cukup. Arif, kalau begitu, kalau tidak keberatan, terus bawa tanaman obat ke toko kami. Ya ampun, dia bahkan tidak menyembunyikannya. Ayo makan. Ayo, makanlah. Nona, Tuan menyuruhku mengantarmu pulang. Arif, ikutlah denganku, dan aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pedagang tanaman obat. Aerith, silakan pergi. Pergi dan belajarlah sesuatu dari Nona Citra. Kalau Arif pergi, aku ikut juga. Aku juga ikut. Sorry, jangan kamu ikut-ikutan. Arif, Bunga juga mau ikut. Arif, Bunga juga mau ikut. Kalau gitu kita semua bisa pergi bersama. Benarkah? Nona cantik baik sekali. Kalau begitu, terima kasih, Nona Citra. Arif, kamu tidak perlu memanggilku Nona Citra. Panggil saja Citra. Baiklah, Citra. Aku duduk di sebelah Arif. Aku juga. Aku juga. Aerith. Benar-benar indah. Ini, lihat ini. Mereka belum pernah ke kota sebelumnya. Ini semua berkat kamu. Tidak juga, ini semua karena kamu. Aku sudah menyiapkan teh dan camilan. Para Nona, silahkan masuk dan beristirahat. Baiklah, Dewi. Ayah. Ayo kita istirahat di toko Citra dulu. Tunggu, aku akan ajak kalian makan dan beli baju. Wah, Arif. Benarkah, Aerith? Kamu yang terbaik. Baiklah. Ayo kita cepat. Ayo pergi. Kami belum pernah berbelanja seperti ini. Ada bedak di sana. Ayo lihat bedaknya. Wah, wanginya enak. Wah, harum sekali. Oke, aku ambil. Berapa harganya? 5 sen per botol. Wah, 5 sen. Murah sekali. Aerith, bagaimana penampilanku dengan baju ini? Bagus? Iya, terlihat bagus. Aerith, bagaimana dengan punyaku?
terlihat bagus. Punyamu juga terlihat bagus. Punyaku juga, Arif. Semuanya terlihat bagus. Ayah dan ibu, kakakku, kuharap kalian bisa melihat ini dari surga. Arif merawat kami dengan sangat baik. Kalian semua cantik. Ada apa, Dewi? Kamu baik-baik saja? Arif, aku tak pernah menyangka kita akan punya kehidupan seperti ini. Kehidupan yang benar-benar baik. Yang terbaik masih akan datang. Sempurna. Bukankah ini artinya kita bisa membuka lahan dan bertani? Penduduk desa Air Journey tak akan kelaparan lagi. Arif, kudengar kau mengumpulkan warga desa. Apa ada hal penting? Pak Kepala Desa. Ya, aku punya beberapa benih gandum di sini. Semua bisa datang ambil. Untuk Dynamdi, Ladong, Amazing. Tahun depan kita akan punya gandum. Itu mustahil. Pak, anak muda, kau pernah bertani sebelumnya? Pernahkah kau bahkan pergi ke sawah? Lihat betapa keringnya, dan kau mau menanam gandum? Kau sudah gila. Kekeringan ini sangat parah. Dan kamu mau menanam gandum? Kamu sudah gila? Omong kosong apa itu? Anak muda ini, dia sudah gila? Mencoba menanam biji-bijian di tahun kelaparan seperti ini, dan mengharapkan panen berlimpah, teruslah bermimpi. Betul. Ah, dia cuma masih muda dan naif. Arif, mereka benar. Kita sudah mengalami kekeringan bertahun-tahun. Tanahnya retak dan kering. Bagaimana mungkin kita bisa menanam apapun? Dewi, jangan khawatir. Aku punya rencana. Jika kalian semua pikir ini tidak mungkin, serahkan saja tanah kalian kepadaku untuk kelola. Aku janji, aku akan pastikan kalian semua punya pangsit dan bakpao untuk dimakan di pesta hari raya. Arif, apa yang kamu bicarakan? Sudah equinox musim gugur. Bahkan jika kita tanam sekarang, kita tidak akan panen gandum apapun sampai akhir tahun. Lihat ya, dia menjegau. Kita harus minta dokter desa, Dokter Budi, untuk memeriksanya dengan baik. Dia pasti kerasukan. Dia mengeluarkan omong kosong belaka. Walaupun ladang kita terbengkalai, menyerahkannya kepadamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jika kalian semua bersedia, membiarkanku mengelola tanah kalian. Aku, Arif, berjanji kepada kalian, dan aku bersumpah kepada langit, bahwa aku akan membuat gandum tumbuh di ladang kalian, dan kalian semua akan makan bakpao. Ah, yang benar. Apa kita bisa percaya itu? Pak Kepala Desa, jika Anda masih tidak percaya padaku, aku bisa buatkan tulisan, tanda tangani surat pernyataan mati. Aku benar-benar tidak ingin melihat warga desa kelaparan lebih lama lagi. Siapa yang mau terima tawaran rugi? Arif? Itu dia, kakinya patah karena Joko. Pasti otaknya juga sudah tidak waras. Hanya tanah kosong. Biarkan saja dia dapatkan. Dia bahkan tidak bisa menumbuhkan sehelai rumput pun. Aku cuma tidak percaya. Dia bisa menanam biji-bijian apapun. Baiklah, biarkan dia dapatkan kalau begitu. Siapa tahu, mungkin kita benar-benar bisa makan. Bakpao, ya? Diam. Semuanya, diam. Arif adalah salah satu warga kita di desa Air Jernih. Benar? Dia datang dari jauh, menikah dan tinggal di rumah istri dari desa Tanah Kuning. Tapi aku yang menangani pemindahan catatan kependudukannya sendiri. Lihat, kelaparan ini sudah berlangsung 5 tahun lamanya. Kita semua sudah bertahan hidup susah payah, dan kita hampir putus asa. Jika Arif benar-benar bisa, di tahun kelaparan ini, menanam beberapa biji-bijian, maka kita tidak akan kelaparan lagi. Masuk akal. Iya. Jadi aku akan memberi contoh dan menyerahkan tanah keluargaku untuk dikelola Arif. Apakah dia bisa menanam gandum atau tidak? Apakah ada panen atau tidak? Itu sepenuhnya terserah dia. Aku setuju. Ayo kita lakukan. Aku ikut. Oh, baiklah. Kalau begitu aku rasa aku juga ikut. Pamor Arif terus meningkat. Arif hebat. Haha. Sistem, gunakan mata air roh tak terbatas. Untuk menyebarkan tanah. Mata air roh diaktifkan untuk Inang. Ini akan menyuburkan dan mengairi tanah. Mata air roh tak terbatas ini benar-benar ajaib. Sistem, bantu aku menabur benih ini. Menabur benih gandum untuk Inang. Tepat seperti yang diharapkan dari sistem. Ini benar-benar penyelamat di tahun kelaparan. Arif, waktunya makan siang. Wah, gandumnya sudah tumbuh secepat ini. Dewi, bahkan tidak sampai sebulan lagi. Gandum ini sudah siap dipanen. Saat waktunya tiba,
Kita akan minta bantuan warga desa untuk memanennya. Ok, ayo kita pulang dan makan dulu. Ya. Joko, apa mataku tidak salah lihat? Gandumnya benar-benar tumbuh. Arif itu memang punya keahlian. Tapi dia belum pernah dengar peribahasa lama. Satu orang menanam pohon, orang lain yang menikmati teduhnya. Kita akan panen gandum ini untuknya sendiri. Ayo, kita kumpulkan beberapa orang. Citra, aku ke sini kali ini. Bukan cuma untuk menjual ramuan-ramuan ini. Kalau ada hal lain, katakan saja padaku. Aku sedang berpikir. Aku ingin kau menjadi juru tulis keuanganku. Gandum desa sebentar lagi matang. Perlu dibagikan ke warga, rumah tangga demi rumah tangga. Tapi aku sama sekali tidak bisa memahami pembukuan. Para nona di rumah tidak tahu cara membaca. Tidak masalah. Aku akan ikut denganmu. Bagus. Arif. Ada hal buruk yang terjadi. Ada apa, Sari? Ambil napas dalam-dalam dan ceritakan padaku. Gandum di ladangmu. Hai Leng Simiwa. Apa? Ayo pergi. Lihat sendiri. Ayo pergi. Bagaimana bisa semua gandum itu hilang? Semuanya sudah dipanen. Laiharani. Pasti dia sendiri yang melakukannya. Tapi dia sudah berjanji pada kita. Arif, akhirnya kau datang. Lihat ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa semua gandum itu hilang? Arif, kau sudah berjanji pada kami. Di mana biji-bijiannya? Apa yang terjadi di sini? Arif, di mana biji-bijiannya yang kau janjikan kepada kami? Apa yang sedang terjadi? Gandum itu baru saja akan masak. Bagaimana bisa semuanya lenyap dalam semalam? Apa kau ada hubungannya dengan ini? Pasti dia. Kalau dia bisa membuat gandum tumbuh secepat itu, dia pasti bisa mencurinya semua dalam satu malam. Jadi begitu. Arif hanya ingin menggunakan tanah kami untuk menanam biji-bijiannya sendiri. Dari awal sekali, dia tidak pernah bermaksud untuk berbagi dengan kami. Ya, dia ingin semuanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak akan melakukan itu. Semuanya, tenang. Aku pergi ke kota hari ini, dan baru saja kembali. Aku sendiri baru mengetahui tentang hal ini. Tapi dengarkan, warga sekalian. Aku, Arif, sudah berjanji. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Biji-bijiannya hilang. Apa yang akan kau berikan kepada kami? Benar, bayar saja, atau serahkan biji-bijiannya. Bagaimana? Mau memberi atau tidak? Antara biji-bijian atau uangnya, sekarang. Warga, kalian semua tahu, Arif bukan seperti itu. Dia tidak akan melakukan ini. Aku ingat jelas, setiap dari kalian bilang, kalian tidak peduli, apakah ada panen atau tidak. Jadi kenapa kalian menyusahkan kami sekarang? Omong kosong, kalau biji-bijiannya tidak tumbuh. Ya sudah, kami akan melupakan. Tapi sekarang sudah tumbuh. Kenapa kami tidak mau mendapatkannya? Lihat, tidak kurang 1 sen pun. Tidak 1 sen pun. Kalau aku tidak begitu terdesak untuk menjual, biji-bijian ini akan laku jauh lebih mahal dari Rp3.000. Di tahun kelaparan seperti ini, biji-bijian lebih berharga daripada Wang Curtis. Tapi kau malah menjualnya, bukan menyimpannya. Aku tidak mengerti. Bukan urusanmu. Ambil barangmu dan pergi. Hah? Pergi. Aduh, padahal bangun tengah malam untuk merebut panen ini. Aduh, aku capek banget. Joko. Ya. Mau coba peruntungan di kasino? Ayo, aku akan ajak kau ke kasino terbesar di kota. Bersenang-senang sedikit. Bagaimana sebenarnya gandum itu menghilang? Akan kuselidiki sampai tuntas. Jangan omong kosong. Itu kau yang ambil biji-bijian kami. Sekarang biji-bijian mahal sekali. Pasti kau dijual di kota. Dan dia, perempuan ini, dia orang penting dari kota. Dia yang ada di balik ini, aku yakin. Kembalikan biji-bijian kami. Aku mau biji-bijianku kembali. Kami mau kembali. Kau menjajakan. Memang pantas kau dapat. Arif. Jangan mulai pertengkaran. Karena hal sepele. Kedua orang ini bertingkah sangat mencurigakan. Jika biji-bijian itu benar-benar diambil oleh mereka. Mungkin sudah mereka jual. Wah. Apa yang harus kita lakukan?
Nona Citra, apa ada cara lain untuk mendapatkan kembali gandum kami yang dicuri? Ayo? Aku kenal para pedagang biji-bijian di kota. Mereka semua berbisnis dengan pemilik apotek. Saat aku kembali, akan kucari tahu. Tapi, gandum itu sudah dicuri dan dijual. Bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali? Dewi benar. Gandum itu sudah diambil. Kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Naaman, kedua parasit ini, aku tak akan biarkan mereka lolos. Arif, Dewi, keluar sekarang. Arif, kau berhutang gandum pada semua orang. Kapan kau akan membayar? Bukankah kami sudah mengembalikan gandumnya padamu? Mengembalikan apa? Dewi, kalian di sini hidup enak. Bagaimana dengan kami? Sedikit gandum yang kalian berikan sudah dibagikan ke warga sejak lama. APA, kalian kehabisan gandum, jadi datang merampok kami? Camus Berrutan Bezar pada kami. Dan kamu tak akan pernah bisa melunasinya. Meskipun aku bisa menggunakan mata air roh untuk minum biji-bijian tanpa ini, suasana beracun ini di desa air jernih harus diakhiri. Apa? Kucing makan lidahmu? Kamu gunakan tanah semua orang, jual hasil panennya untuk ribuan rupiah, dan kantongi semuanya sendiri. Kan? Serahkan uangnya, dan bagikan dengan warga sekalian. Serahkan, serahkan, serahkan. Biar aku bicara. Arif. Kali ini kami sudah cukup sopan. Ingat waktu lalu, saat semua orang menguras habis hartamu? Serian. Kalau tidak, kami takkan baik-baik lagi. Waktu lalu kalian minta biji-bijian. Arif temukan cara untuk mengembalikan semuanya. Padamu. Sekarang, kalian ikuti dua sampah ini untuk minta uang? Itu keadilan macam apa? Wah, Dewi, jangan marah-marah. Sudah lama ku katakan. Bertahan dengan Arif ini jalan buntu. Kumintako ikutaku. Tapi kau tolak. Sekarang lihat apa yang terjadi. Seluruh desa mengutukmu. Bagaimana kau akan hidup di desa ini mulai sekarang? Ya, hahaha. Sudah aku katakan sebelumnya. Siapapun yang berani sentuh keluargaku, akan bir. Masih banyak mulut? Serahkan uangnya sekarang, baru kita bisa bicara. Kamu yang berhutang uang. Siapa kau? Kau mau apa? Kau ambil biji-bijian kami, dan jual dengan harga Rp3.000. Jadi yang harus bayar adalah ku. Lanjutkan bicara omong kosong, dan aku akan pukul gigimu sampai copot. Arif. Citra. Aku temukan pedagang biji-bijiannya. 2 sampah masyarakat dari desa air jernih. 1 apel busuk, merusak seluruhnya. Pak Kepala Desa, apa maksudmu? Jadi kau ingat aku kepala desamu, keluarga Andi kami, dengan binatang sepertimu di dalamnya. Pasti terkutuk untuk generasi-generasi. Lihat, apakah kedua pria ini yang menjualmu gerobak biji-bijian itu? Ya, itu Marika. Aku ingat dengan jelas. Itu bohong. Aku bahkan tak kenal kau. Hei kawan, campur tangan dalam urusan yang bukan urusanmu. Bisa membuatmu terbunuh. Kalian binatang, berlutut. Pak Kepala Desa, jangan percaya dia. Dia orang luar. Arif menyuap dia. Betul, Pak Kepala Desa. Walaupun aku mencuri biji-bijian, aku takkan mencuri dari desa kami sendiri. Benar kan? Aku akan mencuri dari desa lain. Lalu, bagi hasil denganmu. Hehe. Kalian binatang. Kalian berdua telah merusak moral seluruh desa kami. Arif memang berjanji akan berbagi biji-bijian dengan kami. Meskipun hasil panennya tidak cukup untuk dibagi, Arif tidak berhutang 1 butir pun pada kami. Untungnya, Nona Citra punya koneksi. Dia menemukan pedagang biji-bijian. Kalau tidak, kita semua masih akan berada dalam kegelapan. 2 binatang ini berani datang ke sini dan menghasut semua orang untuk menagih uang dari Arif. Jadi kita semua dibodohi oleh 2 binatang ini. Benar, waktu kita buat masalah di tempat Arif dulu, itu ulah mereka. Kedua orang ini tidak lain adalah parasit desa air jernih. Yang mereka lakukan cuma makan, minum, main perempuan, dan judi. Tadi, mereka hampir merusak Arif juga. Semuanya, diam. Arif bekerja sangat keras untuk menanam benih tumbuh cepat simbol merek dagang. Mendapatkan panen hanya dalam 1 bulan. Bukanlah hal yang mudah. Yang telah Arif lakukan untuk desa air jernih adalah berkah yang luar biasa. Biji-bijiannya sudah terjual. Uang rupiahnya juga dihambur-hamburkan oleh kedua binatang itu. Dihabiskan semuanya. Untungnya, Nona Citra memberi kami biji-bijian untuk bertahan di musim dingin. Setidaknya kami bisa merayakan tahun baru dengan baik. Ini Samuel Marika. Usir mereka dari desa air jernih. Keluar dari desa air jernih. Pergi. Desa kita tidak butuh sampah seperti ini. Pergi. Usir mereka dari desa air jernih. Joko, kalau kita benar-benar diusir dari desa,
kita akan mati kedinginan atau kelaparan. Lihat ini, mereka benar-benar berniat mengusir kita dari desa. Teman-teman yang cuma cari enaknya sendiri ini. Mereka semua pantas mati, sialan. Pak Kepala Desa, karena semuanya sudah terungkap, saya akan bicara terus terang. Sebenarnya, saya masih punya benih tumbuh cepat simbol merek dagang. Dan saya masih bisa minum biji-bijian dalam waktu sebulan. Saya bisa mewujudkannya. Arif, benarkah itu? Berarti, musim dingin ini kita tidak akan kelaparan atau kedinginan. Kalau kita semua bekerja sama dan bersatu padu untuk melawan kelaparan ini, kehidupan pasti akan membaik. Arif luar biasa. Arif adalah pahlawan terbesar desa air jernih. Pahlawan. Pahlawan. Joko. Sekarang Arif yang berkuasa. Bagaimana kita dulu menindas para kakak iparnya dan mencuri biji-bijiannya? Dia pasti akan membaladondam. Kita harus bagaimana? Jadi, Arif harus mati. Kau mati. Dewi. Joko, lepaskan Dewi. Wah. Ada perempuan yang rela menghadang pisau untukmu. Lepaskan Dewi. Baiklah, lepaskan dia. Kau ikut denganku. Sorry. Baik. Lepaskan Dewi. Aku akan ikut denganmu. Qui Marilla? Mari kita lihat kau bisa keluar dari ini. Kau pikir bisa mengusir kami dari desa air jernih? Mimpi. Joko. Andy. Sudah lupa rasanya. Dihajar habis-habisan waktu itu. Kamu berani mengancam keluargaku? Kamu mau mati atau apa? Lepaskan mereka. Joko, Andi. Kalian berdua? Kenapa kalian masih melakukan ini? Lepaskan saudari-saudarisu. Sekarang. Aku bisa pergi. Tapi aku butuh uangnya. Apa katamu? Bagaimana dengan Rp3.000 dari menjual biji-bijian? Untuk apa kamu butuh uang lagi? Kami sudah kalah semua karena berjudi. Beri aku Rp5.000. Rp5.000? Apakah kalian berdua sudah gila? Jangan banyak bicara. Aku potong lehernya di sini. Wang. Aku bisa memberikannya padamu. Arif. Tapi saat ini, aku tidak punya sebanyak itu. Di rumahku, ada ginseng 1000 tahun. Aku bisa pergi mengambilnya untukmu. Bawa ginseng itu ke kota. Itu akan terjual setidaknya Rp8.000. Kamu pikir aku idiot? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu bersekongkol dengannya. Bawa ginseng liar. Untuk dijual di kota, kamu hanya akan menjualnya ke apoteknya. Itu jebakan. Aku bisa memberimu uangnya. Lepaskan saja kedua saudari itu. Aku bisa kasih uang. Joko. Wah, kok wanita ini kayak gini? Wah, ini setidaknya Rp10.000. Sarian. Ambil uangnya. Lepaskan kedua nona ini. Joko, kita kaya. Dewi, Lori. Beijing Gan. Sari. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Joko, kamu sudah dapat uangnya. Lepaskan dia. Baiklah. Baik. Aku akan lepaskan dia. Kemarilah, kamu, Citra. Sekarang aku mengerti. Wanita ini adalah orang yang benar-benar kamu sayangi. Lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Jangan berani-berani. Arif, aku hormati kamu. Kamu pria sejati. Bersumpahlah di depan semua orang bahwa kamu akan membiarkan kami pergi dan meninggalkan desa ini dengan selamat. Bersumpahlah. Kalau tidak, aku akan gorok lehernya di sini sekarang juga. Berani. Jangan. Joko, kapan kamu akan sadar? Letakkan senjatamu. Berbaliklah sebelum terlambat. Dan aku akan jadi orang suci di sini, bersumpahlah, atau sekarang juga, aku akan bunuh dia. Tidak. Kalau itu aku, apakah Arif akan segawat ini? Aku bersumpah. Aku akan biarkan Joko dan Andi meninggalkan desa air jernih dengan selamat. Aku, Arif, tidak akan menuntut mereka atas apapun. Dua bajingan ini telah melakukan banyak kejahatan. Bagaimana bisa kita membiarkan mereka begitu saja? Tangkap mereka. 1000 potongan pun tak cukup. Benar, Arif, jangan main-main dengan mereka. Arif, pikirkan baik-baik. Kamu mau si manis kecil ini mati, atau biarkan kami pergi? Bicara. Biarkan mereka pergi. Minggir dari jalanku. Citra, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Arif sudah bilang. Pergi, c'est 40. Minggir. Menyingkir dari jalan. Panen gandum tahun ini sangat melimpah. Akhirnya kita bisa mengadakan perayaan hari raya yang layak. Arif, kau adalah peruntungan kami di desa air jernih.
Kau benar-benar penyelamat kami. Pak Kepala Desa, aku tidak pantas mendapat pujian seperti itu. Aku hanya melakukan yang bisa. Aku membiarkan Joko dan Andi pergi. Pasti sangat mengganggumu. Tidak juga. Orang-orang seperti itu, meski aku tidak menanganinya, mereka akan mendapat balasannya pada akhirnya. Pak Kepala Desa, ada hal buruk yang terjadi. Mereka ada di depan, di parit. Kami menemukan mayat Joko dan Andi. Keduanya dipukuli hingga babak belur. Kaki mereka hancur. Mereka sudah meninggal. Ada ide kenapa? Katanya, mereka berhutang uang ke sarang judi di kota dan terbunuh karenanya. Memang pantas. Binatang-binatang itu mendapat apa yang pantas mereka dapat. Orang jahat mendapat balasannya. Perbuatan jahat tidak pernah luput dari hukuman. Suruh seseorang mengubur mereka berdua. Baiklah semuanya, kembali bekerja. Ayo bergerak. Arif. Makan malam sudah siap? Oke, datang. Dewi dan yang lain di mana? Mereka tidak di rumah? Bangga. Arif, masuklah. Kalian berdua tidak masuk? Ada APA, semua ini rahasia. Oh, Arif, masuk saja. Semua orang menunggumu. Menangiku? Senua Ore? Ini tentang apa? Cepat masuk. Iya, cepat masuk. Wah. Kamu membuatku kaget. Kalian sedang apa? Apakah hari ini hari spesial? Kenapa aku tidak tahu? Ulang tahun siapa? Atau ada kabar baik lainnya? Arif, hari ini adalah hari spesial kamu. Hari spesialku? Hari spesial apa? Arif, hari ini, kamu akan memilih salah satu dari kami bertiga untuk menjadi istrimu. Hah? Arif, kami Simua sangat menyukaimu. Kami berharap kau akan memilih salah satu dari kami. Melatai, kau masih muda. Jangan ikut-ikutan omong kosong mereka. Arif, aku tidak semuda itu lagi. Aku sudah 18 tahun. Benar, benar, benar. Kau memang sudah 18 tahun. Sudah waktunya mengatur pernikahan untukmu. Untuk sisa hidupku, aku hanya akan menikahimu, Arif. Arif, aku akui, kau dulu adalah bajingan. Tapi ayah dan ibu serta kakakku meninggal. Kau telah menyatukan keluarga ini. Sebelum aku menyadarinya, aku perlahan jatuh cinta padamu. Bukan cinta untuk anggota keluarga, tapi cinta antara pria dan wanita. Sari, omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Arif. Dewi. Jika kita menikah, keluarga ini akan tetap bersama. Dewi, bagaimanapun juga, keluarga kita akan selalu tetap bersama. Arif, kumohon nikahi aku. Nikahi aku. Jadi, siapa yang akan kau pilih? Pereni, semuanya, diam. Arif. Citra, kau di sini. Apa kalian sedang membicarakan sesuatu yang penting? Jika tidak nyaman, aku bisa pergi dulu? Tidak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Arif, kenapa kau tidak menikahi kami semua saja? Arif. Arif. Monder,